Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa himdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban katsiran mubaraka walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah majelis alim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rizki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin. Dan dengan pembacaan hadiah puji juga doa mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ahli kubur kita, khususnya guru-guru kita, orang tua, mertua dan saudara-saudara kita, diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, terutama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita pun akan mendapatkan bagiannya. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya sangat wajib. Maka dari itu mari kita kembali kaji kitab yang pertama, Nasaihul Ibad, yang artinya adalah nasihat-nasihat untuk seorang hamba agar selamat dunia akhirat. Bahkan qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khoslatani, dua perkara, la syai'a, itu tidak ada sesuatu pun, akhbasu, yang lebih kecil, ay anjasu, yani lebih najis, minhuma, dari dua perkara tersebut. Asyirku, yaitu satu, musyrik, menyekutukan billahi Allah, waduru, dan memadaratkan, yang kedua, bil muslimina, kepada orang-orang Islam. Masih makalah yang pertama dalam kitab Nasaihul Ibad ini, yang mana kalau kemarin adalah dua perkara yang tidak ada yang lebih baik daripada dua perkara itu, yang lebih utama ya maksudnya, yakni iman kepada Allah dan manfaat bagi muslimin. Nah sekarang sebaliknya, tidak ada, jadi dua perkara ini tidak ada sesuatu pun yang lebih keji, lebih jahat daripada keduanya. Jadi selainnya mah nggak ada dah
ngebandingin ini, yakni satu musyrik atau menyekutukan Allah. Keduanya yaitu membahayakan, memadaratkan, menyusahkan muslimin. Nah, apa sebabnya orang kalau yang namanya musyrik atau menyekutukan Allah dan juga memadaratkan kaum muslimin ini suatu yang sangat jahat ya, yang sangat keji. Karena yang dengan sebab musyrik itu tadi ya, menyekutukan Allah atau menduakan Allah, walaupun musyrik ini kebagi dua. Ada musyrik besar, itu mah yang istilahnya langsung menyekutukan Allahnya dengan penyembahan ya, seperti menyembah selain Allah lah. Ada musyrik kecil, ya seperti riya tuh. Itu musyrik kecil yang ibadahnya pengen dipuji, pengen dilihat dan lain sebagainya ya. Itu musyrik kecil. Yang jelas kedua-duanya baik musyrik besar maupun kecil itu naudzubillah bisa tidak diterimanya ibadah. Jadi akibatnya ya, satu, gak diterima ibadah karena gak ikhlas. Bahkan yang sudah ada juga bakal hapus sebanyak apapun tuh ya, yang udah pernah dikerjain oleh dia, itu hapus. Itu yang udah jadi pahala juga hapus, apalagi yang belum ya, nggak diterima. Ada sampai 40 hari 40 malam nggak diterima, ya naudzubillah. Nah, ketika dia mati, naudzubillah ya, itu walaupun tadinya rajin, karena hapus ketika matinya dia masih dalam keadaan musyrik. Nah itu kan dia matinya sul khotimah. Jadi bukan aja nantinya ke sana itu masuk neraka, tapi jadi penghuninya. Ya, kalau masuk sih masih ada harapan keluar lagi. Kalau penghuni mah udah paten permanen. Begitu ya. Bila tuh banyak hati-hati. Ya bahkan yang namanya musyrik ini kan dosa yang paling besar dari sekian banyak dosa. Itu walaupun umpamanya yang namanya zina, bunuh, itu perbuatan dosa ya, tapi yang paling besar di atas segalanya adalah musyrik. Karena yang lainnya mah selain musyrik ya, kalau sampai terbawa mati gitu, nggak sempat tobat. Musyrik juga kalau tobat mah tetap diampuni sebelum mati gitu. Nah, kalau yang lain mah umpamanya sampai ke bawah mati gitu ya, nggak sempat nobatin. Itu kalau memang Allah berkehendak dengan pertimbangan bisa jadi diampuni begitu aja. Seandainya enggak, ya masuk neraka. Tapi karena masih ada iman, itu ada harapan keluar lagi neraka gitu ya. Begitu. Sedangkan kalau yang namanya musyrik mah udah nggak ada ampun istilahnya. Makanya hati-hati ya. Ya belum lagi dalam keseharian juga nih ya. Ketika dia nikah juga itu nggak sah kalau orang musyrik mah. Ya, makanya itu yang namanya pernikahan umat Islam sama orang kafir nggak sah itu ya. Kalau nggak sah kesononya zina terus ya, bisa antaranya jadi beruntun gitu, berantai gitu ya. Makanya pernah Kanjeng Nabi itu istilahnya bersabda bahwa nanti di akhir zaman itu bakal banyak anak zina. Itu mungkin begitu tuh, dari pernikahan yang nggak sah gitu.
Ya kalau dari ngejablay mah justru orang jablay mah nggak punya anak ya. Emang dia mah buat usaha aja. Gitu ya. Nah jadi hati-hati tuh musyrik ya. Nah keduanya adalah menyusahkan, memadaratkan orang-orang Islam. Ini sama ya, suatu yang sangat keji, yang sangat jahat. Karena ini juga sama tadi. Dia beramal itu nggak diterima. Bahkan yang udah jadi juga pahala hapus. Ya. Tapi ini mah seandainya itu tadi kebawa mati gitu ya. Ini mah sama dengan dosa yang lain selain daripada musyrik itu tadi. Nah kalau yang lain musyrik mah udah fatal dan auzubillah. Nah dengan apa nih yang namanya memadaratkan atau menyusahkan muslim? Ya, bi abdanihim, baik pada badannya, tuh baik. Jangan merasa dia kuat ya, sembarangan. Umpamanya ngegamparin orang, mukul orang gitu ya, nyiksa orang ya. Tuh, walaupun katanya tugas tetap aja. Itu. Amwalihim ataupun harta-hartanya tuh. Jangan karena merasa pintar ya, dengan mudah ngakalin. Tuh. Apalagi sekarang mah ya. Itu bisa asal punya duit aja udah gampang aja segalanya dah. Begitu ya. Hati-hati itu. Ya seperti dalam persidangan umpamanya ya. Orang ini umpamanya diaku tanahnya. Kemudian karena merasa milik dia tetap dipertahankan. Tapi ini yang ngaku ini karena punya pengacara kuat bayar ya. Itu bisa jadi keleh yang punyanya. Alhamdulillah ya. Hati-hati itu. Jadi itu memang dia bangga, senang. Tapi hati-hati karena hakikat itu bukan harta dia. Ya bahkan kan ada keterangan, jangankan istilahnya sekian ribu meter ya, apalagi hektaran. 1 jengkal tanah aja nih yang boleh ngerebut gitu ya punya orang, diaku punya orang. Itu nanti di akhirat bakal 7 lapis sejengkal itu pakai ngurukin dia. 7 lapis ini seberapa ya coba ya? Ya. Itu sejengkal, hanya sejengkal. Ya sejengkal, tapi ke bawahnya ini berapa puluh kilometer ya? Coba tuh. Apalagi kalau umpamanya sampai puluhan meter, ratusan meter, ribuan meter. Baik. Jadi jangan merasa karena dia pintar ya, itu ngakalin orang supaya hartanya itu bisa dikuasai. Kenapa? Nah itu dia, nauzubillah ya, hati-hati makanya. Iya, bakalannya dia bangga di dunia ya, nanti di akhirat ya. Ya kan sekarang mah katanya ada yang punya ini ganda gitu, surat-surat ganda sekarang mah ya. Itu tuh baik, jangan merasa dia pintar bisa. Jadi akhirat, di dunia mungkin dia menang, tapi di akhirat nanti ya itu bakal kele sengsara selama-lamanya. Alhamdulillah. Jadi ya. Nah, fa inna jami'a awamirillahi ta'ala fa inna jami'a awamirillahi ta'ala, maka sungguhnya seluruh perintah-perintah Allah turja'u itu kembali ila khoslataini, kepada 2 perkara ini. Jadi seluruh perintah-perintah Allah yang ada di dunia ini ya, itu enggak lepas, pasti kembali kepada 2 hal ini. Ya, cara ini tadi
adalah khususnya at-ta'zimi, satu mengagungkan lillahi ta'ala kepada Allah, wasyafaqati, dan keduanya kasih sayang li khalqihi kepada makhluk Allah. Jadi pada dasarnya seluruh perintah-perintah Allah yang ada di dunia ini ya, itu nggak lepas bakal kembalinya ngerucutnya kepada dua hal intinya. Satu tentang mengagungkan Allah, keduanya kasih sayang kepada makhluk Allah ya, khususnya manusia. Nah ini kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, aqimu sholata wa atuz zakah. Aqimu, dirikanlah, as-sholata salat, wa atu, dan bayarkanlah az-zakata zakat. Wa qaulihi, dan firman Allah, wa qauli ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, uskurli, syukurlah kepadaku, wali walidaika, dan kepada kedua orang tua kamu. Jadi atas dasar dua ayat ini ya, yaitu tadi dalil daripada pokok semuanya itu kepada dua hal, yakni tentang mengagungkan Allah dan kasih sayang kepada makhluk. Inilah dua ayat. Ya, satu, aqimus sholah, dirikan sholat, wa atuz zakah, dan bayarkan zakat. Nah, aqimus sholah itu istilahnya yang hubungan dengan Allah, ya kan? Sholat ibadah ya, dasar ini man. Wadah amal. Sedangkan tunaikan zakat itu tujuannya buat siapa? Buat sesama kan ya? Iya. Tuh. Nah, bahkan di ayat yang lain tadi, uskuruli wali walidaik gitu ya. Bersyukurlah kepadaku, berarti ke Allah tuh. Kemudian wali walidaik, dan kepada kedua orang tuh, berarti sesama tuh makhluk tuh. Jadi itu pokoknya enggak lepas. Ya memang walaupun di sini khusus kepada kedua orang tua, tapi tadi ketika bicara tentang zakat mah itu bukan aja orang tua ya, kepada orang lain pun juga, walaupun umpamanya ada batasannya mah hanya kepada 8 kelompok, tapi secara ininya sebenarnya mah pada dasarnya harus kasih sayang itu kepada seluruhnya yang namanya makhluk Allah, khususnya manusia gitu ya. Berkenaan dengan ini ada riwayatnya, ada cerita ya. Ruya, telah diriwayatkan an Uwais Al-Qarni, dari Uwais Al-Qarni, anahu, sesungguhnya Uwais Al-Qarni, qala, itu pernah berkata, marortu, saya melewati pibadisyahati ya, pada sebagian perkampungan, birohibin, berjumpa dengan rahib. Fakultu, maka saya berkata, ya rohib, wahai rohib, ma'awalu darajatin, apa yang pertama atau tingkatan pertama, yarkoha, yang dicapai derajat itu, al-muridu, oleh orang yang menuju Allah. Jadi ini pernah ya, Uwais Al-Qarni ini orang Yaman. Dia ini padahal mah hidup di masa Rasulullah SAW, bahkan sangat, dan beriman, bahkan sangat mencintai Rasulullah ya, tapi tetap nggak dinamain sahabat karena nggak ketemu gitu. Iya, pernah suatu ketika berusaha pengen ketemu, datang ke Madinah, jauh dari Yaman itu, nyeberangin Mekah. Tetap aja Rasulullah waktu itu lagi nggak ada. Dia nunggu nggak bisa lama karena ibunya itu mesen jangan lama-lama karena nggak ada yang ngurusin gitu ya. Jadi yang jelas Uwais Al-Qarni ini walaupun beriman kepada Rasulullah, bahkan sangat mencintai, tapi karena nggak ketemu, tetap aja nggak dinamain sahabat. Tapi walaupun begitu luar biasa, sampai-sampai
eh, Rasulullah SAW memerintahkan kepada Sayyidina Umar kalau ketemu Uwais Al-Qarni suruh minta doa. Padahal yang namanya Sayyidina Umar udah jelas ya, sahabat ya. Tapi itu kalau ketemu dengan Uwais Al-Qarni nanti minta doain. Minta doain ya. Dan inilah salah satu orang yang walaupun di dunianya nggak terkenal, tapi di akhiratnya, di langit ini terkenal. Ya di dunia mah, Oscarnya mah orang berpenyakitan gitu ya. Itu kegiatan sehari-harinya pemulung. Kalau kayak sekarang mah pemulung. Tapi luar biasanya pemulung itu nggak ada dia buat lebih-lebih buat mewah. Pokoknya mah sebagian disedekain, sebagian buat makannya sama ibu. Nah coba tuh kalau ingat gitu ya. Nggak ada buat macam-macam gitu. Makanya wajar kalau beliau ini sangat dikenal oleh para malaikat. Itu Eskarni. Jadi pernah nih, ya bahkan pernah juga ibunya itu ya, ibunya karena pengen haji ya, itu bagaimana cara dari Yaman ke Mekah kan jauh juga, beda negara, bagaimana ya? Iya, itu ada sebagian riwayat mah yang dari Yaman ke Mekah dulu belum ada pesawat, gitu ya, baru pesawat, mobil juga kagak. Onta juga kalau punya, atau sekarang kan miskin orangnya. Iya. Itu yang kaya-kaya aja onta juga. Sekarang itu dalam riwayat digendong itu. Subhanallah. Iya digendong. Bikin ini dia bikin apa kayak keranjang itu ya. Tuh. Iya tanduk gitu. Sendi kalau tanduk mau berdua tiga ini mah kayak keranjang aja gitu. Iya, ada kacau dari ya. Ada riwayat gitu ya. Subhanallah itu tuh. Segitu juga tuh ya. Ya, seandainya orang udah kayak Uwais Al-Qarni itu. Jadi benar-benar ngegendong walaupun lewat keranjang itu dari Yaman ke Mekah ya untuk ibadah haji. Ibadahnya boro-boro ngegendong orang ya sendiri juga ribu ya. Iya. Itu ternyata belum bisa memenuhi ngebalas daripada jasa orang tua. Aduh. Segitu belum bisa. Itu mah apalagi kita mah ya, belum ada apa-apa jasa ya. Ya, segitu aja belum bisa itu. Iya belum bisa untuk ngebalas jasa orang tua. Tuh gitu. Apalagi kita tuh komo tuh yang malah dia nyakitin orang tua. Udah itu menaujubillah dah. Nah, makanya kalau sampai nyakitin mah jangankan orang biasa seperti sahabat aja ya. Kan ada tuh yang namanya Alqamah itu ya. Padahal mah setiap perang ikut terus. Terus setiap sholat gak ketinggalan berjamaah dengan Rasulullah. Tapi ketika matinya gimana? Itu ngucapin 2 kalimat syahadat gak bisa, susah. Ya. Untung aja waktu itu Rasulullah masih ada. Dicek. Ini masih ada orang tuanya. Ada tapi ibunya. Nah bentuk disuruh didatengin tuh ya. Suruh minta izin ya. Supaya minta ridho tuh. Alqamah tetap tadinya ibunya gak mau karena sakit-sakitnya gitu. Gak medoin lah ya. Sakit hati ceritanya gitu ya, gitu. Iya, barang kalau emang nggak diridoin, dah mau dibakar aja lah. Iya, ini aja tegertakan aja gitu ya. Bener, udah pada ngambil kali itu para sahabat ya. Ya karena kan nurani ibu tetap aja orang tua ya. Nah itu akhirnya diridoin baru bisa ngucapin 2 kalimat syahadat. Ya itu dosanya mah apa itu? Begitu. Itu mah karena itu karena punya istri, mentingin istrinya daripada ibunya. Makanya kalau seorang suami mah mau dia sudah punya istri, apalagi belum mah itu jelas intinya surganya di orang tua. Nah, kalau perempuan tuh tergantung kalau memang masih bebas itu di orang tua, tapi kalau udah punya suami mah surganya keriduannya yang nanti bakal jadi kerinal itu di suami. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu nih. Jadi Uwais Al-Qarni luar biasa itu pernah jalan-jalan ya. Melewati suatu kampung tiba-tibanya ketemu dengan rahib. Rahib itu apa tuh? Ya masa pendeta kali ya. Iya, rahib. Ya rahib juga ada yang bener lah. Iya, enggak semuanya benar gitu. Kata Uwais Al-Qarni, wahai rahib,
ya tingkatan yang pertama yang digapai oleh seorang yang menuju Allah itu apa dan bagaimana gitu ya. Gitu ya. Jadi kita kalau pengen bisa nih menuju Allah langsung ya salik bahasanya ya. Ini murid di sini bukan murid SD, bukan murid sekolah ya. Murid di sini orang yang salik itu yang menuju Allah gitu ya. Iya. Ah? Sebenarnya mah raib itu non Islam ya. Iya non Islam. Sama seperti pada kebijaksanaan begitu ya. Iya. Gitu ya. Nah terus sekolah kata rahib ini rodul mazolim yaitu menolak atau mengembalikan kejualan hifatuzori dan dia itu menyamarkan punggungnya minat tabiati daripada apa namanya hak-hak manusia. Itu jadi itu ya kalau pengen dia bisa nih untuk menuju Allah ya itu satu kudu mulangin nih yang namanya kojoliman yang pernah dikerjakan. Minta maaf artinya gitu ya. Seperti orang itu pernah nyakitin orang, minta maaf. Pernah utang, bayar. Jangan dipikirin, beres-beres. Gitu ya. Pokoknya mah segala kejoliman itu harus benar-benar minta halal kalau pengen dia menuju Allah gitu ya. Kalau memang masih tersangkut itu nggak bakal bisa. Gitu ya. Nah terus di dalam kasaran juga ini jangan berat-berat untuk menolong gitu ya. Ya kepada sesama nih gitu ya. Tuh baru sawah. Nah, apa sebabnya di sini? Fa innahu layas udu ya. Karena sungguhnya tidak bakal naik al-abdu seorang hamba amalu bukan itu layus ado ya, tidak akan ditaiki lil abdi bagi hamba amalun amal wa alaihi sedangkan pada amal tersebut tabiatun masih ada yang namanya hakul adami au mazlamatun ataupun kezaliman. Jadi amal seorang hamba khusus kita nih ini nggak bakal bisa naik, nggak bakal bisa diterima oleh Allah, enggak. Apalagi sampai ke Allah kan gitu ya, diterima juga kagak gitu. Walaupun sah istilahnya, apalagi yang nggak sama, yang nggak tahu ilmunya ibadahnya. Itu tetap nggak bakal bisa mencapai. Kalau ya di situ itu ongko dia beramal rajin, umpamanya ibadah ke Allah benar-benar ya. Tapi di sisi lain dia itu umpamanya masih banyak dosa-dosanya kepada orang lain sesama atau kezaliman ya. Makanya harus seimbang. Jadi hablum minallahnya harus istilahnya apa namanya benar ya. Didasari dengan ilmu gitu. Hablum minannasa juga kudu rukun. Jadi nggak boleh salah satunya. Ya. Kalau salah satu punya dia hanya sekedar benar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kepada sesama dia ribut mulu tetap aja hancur. Gitu. Iya. Sebaliknya dia kepada sama rukuning nggak pernah ribut ya, emang nggak pernah kemana-mana. Tapi nggak ibadah khusus sholat, bagaimana nyangkutnya tempatnya? Nah itu baru kalau udah begitu soleh itu orang kayak begitu. Jadi hablum minallah bagus ya, apa namanya benar, hablum minannasa rukun, itu baru soleh. Kan kadang-kadang kita mah ada yang rajin ibadah ya, sama tetangga ribut mulu sama saudara. Sayang tuh ya. Ada sebaliknya nih yang ngaji diri biasanya ya. Oh yang penting mau kita sama tetangga nggak ribut nggak apa ya. Sholat kagak, bagaimana ceritanya? Itu benar ya. Jadi jangan sampai gitu ya. Nah itulah ya. Pentingnya kita harus tahu nih rumus kehidupan ini ya. Jangan merasa kita kuat, kita pintar ya. Kita ngejolimin orang. Alhamdulillah. Iya di dunia mah dia bisa umpamanya menang, bangga, tapi di akhirat nanti ya nggak bakal lolos dan di sana itu ya nggak bakal sebentar selama-lamanya. Seandainya sebentar juga kesengsaraannya luar biasa. Alhamdulillah min dzalik ya. Mungkin cukup. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Dikit lagi. Ya, untuk bagian kedua kajian fikih ya, referensinya kitab Fathul Mu'in.